Assalamualaikum pemirsa semua, selamat datang di program terbaru kami yaitu Podcast Takwa. Pada podcast kali ini kita akan membahas obrolan yang menarik tentunya dengan narasumber yang menarik. Oke, pada episode pertama kali ini kita akan mencoba mengambil tema seberapa pentingkah prestasi bagi siswa. Dan di depan saya sudah ada teman-teman saya, di mana mereka sudah cukup banyak ya mencetak prestasi di SMP ITB PTQ Ulil Albab. Daripada kelamaan, mari kita sapa mereka. Halo kakak. Hai. Ketawa ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih kalau aku. Ya Kamu? baik juga alhamdulillah. Serius? Suaranya hilang. Iya suaranya hilang. Ibarat kata pepatah nih ya, tak kenal maka ta'aruf. Boleh lah ya kenalan biar nanti pemirsa bisa mutualan kali, nggak apa-apa ya nambah-nambah followers itu. Siap. Dari sebelah kiri saya siapa? Kiri oh ya. Saya Hanifa Safa, biasa teman-teman panggil Safa gitu. Terus rumahnya di mana kalau boleh tahu? Main. Oke. Rumahnya ada di itu Ngemplak Boyolali di bukan perbatasan sih. Pertengahan bandara sama pertengahan embarkasi. Jadi aku di tengah-tengah situ. Berisik kak kalau ada pesawat lewat? Fisik jet apalagi. Gitu. Terus habis itu kelas ya. Kelas Iya. aku temenan sama Mbak Sum apa namanya narator. Ya Mbak Iya. Mbak pembawa acara, Mbak Anis. Jadi saya sama Mbak Anis kelas 9B gitu. Apa tuh kalau boleh nama angkatannya? Oh, nama kalian Zicer. Zicer itu Zealous Cerbani. Bukan jealous ya, tapi Zealous Cerbani. Gak boleh jealous. Terus kalau sebelah kanan saya? Halo. Halo, aku Habidah Zahra Imanina, biasa dipanggil sama teman-teman Zahra. Jadi kelas berapa? Alhamdulillah sekarang udah kelas 8. Adik kelas ya berarti? Iya dong. Tetanggaan. Ya. Terus Rumahnya kalau boleh tahu? Siapa tahu mau ada yang nganterin makanan gitu ya orang baru. tiba-tiba dekat pintu. Rumahnya di Bolonjol Madu. Cepat sih, ambil. Ya lumayan sih, ayo main. Yuk. Pernah main bareng nggak tuh? Belum. Pergi bareng. OTW. Oh ya. Jadwal. Ajak dong. Ya siap. Ajakin Serakir. nanti. Oke, sudah pada kenalkan sama narasumbernya. Mutualan nggak apa-apa lah ya. Nggak keberatan kan kalau misalnya Enggak, bilang banget, mutualan? banget. Afadhol. Mau kita tanyain tuh. Keberatan nggak? Enggak, boleh. Yuk kita tanyain yuk. Sabila ya dari itu Zahra dulu. Oh, siap. Buat Zahra nih, seberapa penting sih prestasi bagi Zahra? Penting banget sebenarnya. Prestasi itu prestasi itu sangat menonjol gitu ya. Dan itu tuh yang membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Ya dengan prestasi itu kita bisa tahu seberapa potensi kita, seberapa Batuk banyak dulu. seberapa banyak materi yang udah kita kuasai. Kita bisa tahu tolak ukur keberhasilan kita selama belajar. Kalau menurut Safa, prestasi itu pentingnya apa? Kalau prestasi sendiri, kalau buat aku tuh ya kita bisa mencetak prestasi itu merupakan kebanggaan sendiri gitu loh. Bisa mengharumkan nama sekolah, bisa jadi anak kebanggaan orang tua, habis itu bisa banggain guru juga gitu. Jadi ya sebagai apalagi nih kita kan sekolah di SMP ITB Ulil Albab Karanganyar yang slogannya itu berprestasi. Jadi kita sebagai siswanya kita juga harus berprestasi. Jadi kayak bangga juga gitu ya bisa banggain Ya, nama-nama. alhamdulillah sih bangga. Terus kalau boleh tahu nih, Safa, prestasi apa aja sih yang udah didapat? Oh iya, kalau selama di SMP ini ya, Ya. alhamdulillah sih. Kalau aku dari aku sendiri tuh masih muter-muter di
diskusi di apa MTQ namanya, MTQ. Jadi masih seputar Quran sih, belum bisa yang akademik. Kalau seputar Quran tuh alhamdulillah yang pertama aku dapat juara 1 di Kecamatan Karanganyar, masih kecamatan. Karanganyar, Kecamatan Gunarejo, Karanganyar 2019 waktu aku kelas 7. Pertama kali aku masuk sini. Itu kan masih dapat yang kecamatan. Habis itu karena dulu pas SD kalah terus kok lomba. Terus sekarang baru pertama kali itu, senang banget rasanya walaupun masih kecamatan. Alhamdulillah naik tuh ke kabupaten kalah gara-gara saingannya banyak banget waktu itu, belum corona ya, belum covid. Tapi nggak mutusin semangat kan? Enggak, waktu ya awalnya sih kalah lagi, udahlah gitu. Pas kelas 8 tuh dapat tawaran lagi sama ustazah, ikut yuk gitu kan. Terus yaudah nyoba lagi. Alhamdulillah tuh di kecamatan juga juara 1. Habis itu naik ke kabupaten alhamdulillah juara 1 pertama kali tuh. Wah senangnya ya Allah. Kasih permen mama nggak? Mama nggak tahu. Permen temen gitu? Nggak kasih apa sih, nggak kasih apa-apa, cuman snack dari sana gitu. Ya snack dari sana ada banyak banget, entah yang bakar, dapat snack 2 kardus. Aku makan ke Sada. Habis itu ya kenyang. Habis itu naik kol loh. Oh, jadi di mana tuh? Naik bis. Naik bis. Habis sama kakak kelas ya tuh? Waktu itu masih ada ya? Masih, tapi Zara udah ikut. Dia udah kelas 7? Udah kelas 7. Dia juga, waktu itu juga sama. Tapi beda hari kita. Beda pekan. Habis itu pas kelas 9 ikut lagi. Tapi pas corona masih kita libur. Jadi lewat online. Aku karena kameraku burik di rumah, misalnya aku di sekolah. So dibantu sama kameramennya SMIT. Alhamdulillah juara 1 juga di kecamatan. So lanjut lagi juga online, itu juga alhamdulillah ada yang lebih bagus, jadi aku juara 2 gitu. Tuh kalau misal lomba tuh enak online apa offline, langsung ke tempat? Offline gitu? dong. Offline kalau lihat teman gitu ya. Offline tuh bisa lihat semuanya, bisa saingannya gitu loh. Tapi kalau misal online kan, sainganku gimana ya. Jangan ada yang Susun ya kan. Pokoknya kan kayak kalau misal online kan cuma tahu kita sendiri, nggak tahu yang lain. Jadi ya enak offline, bisa tahu semuanya. Oh gitu. Oke. Kalau prestasi yang udah didapatin Zahra apa aja? Alhamdulillah udah banyak sih selama di SMP. Jadi nggak bisa disebutin satu-satu kan ya. Gitu maksudnya. Di bidang tahfidz ya sama kayak Musafa, ikut MTQ, cuman kan kalau Musafa ikutnya bidang tartil ya. Jalur Zahra tahfidz. Iya, alhamdulillah ikut yang tahfidz. Lalu untuk kelas 7 juga alhamdulillah masuk ke kabupaten, masuk ke provinsi tapi gak ada kabar yang di provinsi. Terus yang kemarin kelas 8 tuh alhamdulillah yang di kecamatan juara 1. Tapi yang iya benar. Ya nggak sih? Ya, tapi yang di kabupaten belum dapat. Terus kalau yang kemarin sempat juga ikut Olimpiade PKN, dapat medali perunggu. Terus yang sama kelas 9 itu bukan? Nah iya. Terus kemarin juga sempat ikut lomba cipta puisi FLP Karanganyar, dapat juara 3 alhamdulillah. Datang ke situ tuh SMP Darul Arkom ya. Nah ya. Terus ya situ loh. Sendiri apa sama teman? Sama Ustazah sama Azizah. Oh. Terus yang lagi ditekuni sekarang itu bidang matematika. Tadi barusan juga habis. Barusan selesai ya? Iya, barusan selesai lombanya. Alhamdulillah. Kalau biasanya waktu itu pernah habis lomba langsung demam. Demam tinggi ya tuh. Iya, gitulah pokoknya. Iya, pokoknya ya kalau ada peluang ikuti aja gitu ya. Siapa tahu keberuntungannya di situ. Terus tanya ke Zahra lagi boleh nggak nih? Ya boleh. Orang tua ngasih dukungan nggak sih kalau misal Zahra tuh mau ikut lomba-lomba gitu? Alhamdulillah Abi sama Umi selalu ngasih dukungan sih. Ya nggak pernah ngelarang, selalu nguatin kalau misal aku ngelakuin aktivitas positif ya. Nah, daripada di rumah ngeliat anaknya di dalam kamar mulu main HP. Gitu ya. Iya. Nah, asal di pondok berusaha jadi lebih produktif ya. Alhamdulillah disemangatin. Misal nanti ada komunikasi gitu ya. Terus dikasih semangat sama Abi sama Umi. Selalu dikuatin lah. Terus kalau Safa tuh kasih dukungan nggak tuh? Ya sih alhamdulillah sih.
kan Zahra manggilnya Umi Abi, kalau aku manggilnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya kalau misalnya lagi telepon atau lagi di rumah liburan gitu ngobrol-ngobrol, gimana senang sekolah gitu juga sering sharing-sharing bareng beliau. Terus disisipin tuh motivasi dikit-dikit. Intinya ya kalau dikasih kesempatan buat ikut ya sama Kak Zahra, ikut aja daripada disia-siain gitu kan, daripada gabut. Mending ikut kalau misal selama itu kegiatan yang positif diikutin aja gitu. Siapa tau kan menang nggak ini tujuan kita tuh bukan ya ada sih tujuan buat menang, tapi kalau misal kalah ya udah dapat pengalamannya aja gitu, bisa jadi bapak sama ibu. Kalau dari temen tuh dikasih dukungan nggak sama teman-teman? Oh pasti dong, temennya baik-baik. Baik-baik banget ya. Bikin lihat kalau misalnya mau lomba gitu. Kayak ya disemangatin gitu ya, mau Semangatin berangkat banget. terus naik motor apa sama gitu. Iya. Terus buat Safa ya, bagaimana cara menjaga konsistensi agar tetap berprestasi? Konsistensinya nih ya, yaitu yang pertama tuh bisa jaga semangat. Intinya jangan sampai semangat itu kendur. Kalau misal kendur langsung cari motivasi sama orang-orang terdekat. Dan yang kedua juga itu intinya nyari motivasi orang-orang terdekat, contohnya kayak guru, habis itu orang tua, apalagi sama teman-teman juga. Ya sering sharing-sharing, itulah sharing-sharing tentang yang positif-positif gitu. Habis itu yang ketiga itu berdoa sama Allah sama yang di atas, biar kita tuh dijaga keistiqomahannya buat ya berprestasi itu, buat ya kan lomba kan melakukan hal-hal positif ya. Nah itu juga biar kita istiqomah di situ, kita selalu berdoa sama yang di atas. Biar dimudahin juga ya. Benar. Kalau Zara gimana tuh caranya? Ya ikutin aja terus ajang-ajang perlombaan yang disediakan gitu. Kalau misal tiba-tiba dipanggil sama Ustazah, Zara sini ada lomba mau ikut enggak gitu kan. Nah, itu kan ada kesempatan ya, ada peluang di situ. Ya ambil aja tuh peluang kesempatannya itu tadi. Jadi kita kan nggak tahu ya gimana Keberuntungannya gitu. ya di lomba yang mana kita akan jadi juara gitu. Tanya ke Zara lagi ya. Kalau pola pembinaan dari satu sada tuh gimana? Ya gitu tadi, tiba-tiba dipanggil ke kantor. Dadakan kita tahu Dadakan ya. Iya, dipanggil. Bisa ada lomba Mbak, ikut ya gitu. Lah, tinggal besok saya lagi. Ya udah, Pak kasih bimbingan ya. Nanti biasanya kalau misalnya udah ada info di jauh-jauh hari, nanti siapa ada waktu luang atau misal jam kos atau istirahat gitu nanti dipanggil, dikasih bimbingan, dikasih arahan, semangatin juga. Terus kalau misal kayak lomba-lomba yang di akademik itu biasanya juga dikasih fasilitas buku gitu buat kita belajar mandiri, misal saudara yang lagi nggak bisa belajar atau nanti di jam pesantren gitu, kita juga bisa belajar Kayak buku-buku OSN gitu ya? ya. Tapi kalau pulang sekolah gitu kadang dikasih jam tambahan nggak buat bimbel? Ya kadang gitu ya kan udah pada nyuci bajunya numpuk. Capek-capek buat nyari ilmu nggak apa-apa lah ya. ya insya Allah nggak ada ruginya. Yes. Benar. Kalau Safa tuh pola pembinaannya gimana kalau boleh tahu? Pola pembinaan dari Ustazah Ya. itu biasanya kalau ya Ustazah itu selalu memberikan dukungan sama motivasi, peluang juga. Jadi aku suka dari Ustazah tuh selalu update tentang itu apa sih namanya kayak ya lapak perlombaan. Kayak Ustazah tuh nyari-nyari gitu ya. Nah, jadi update gitu misal ada lomba ini langsung cari anaknya, cari anaknya yang berpotensi di situ gitu loh. Yang Jadi kan, bidangnya gitu. jadi kita kan bisa ikut update juga ya gitu. Habis itu kalau pas misal diikutin lomba, Anda tuh dapat info lomba sudah diikutin. Kalau pas lomba itu biasanya kan nggak terlalu dadakan. Kalau misal pas nggak terlalu dadakan tuh ada bimbingan. Jadi selama menuju sebelum hari H-1 itu nanti kita dikasih bimbingan. Kamu harus gini. Kalau misal lagi Quran ya diajari tartilnya. Kalau lagi tahfidz ya disimakin. Kalau akademik juga diajarin caranya gini gitu. Kayak Ustazah tuh selalu ada gitu ya. Ya selalu ada gitu. Oke, tanya lagi ya, apa kan ya? Ya apa boleh banyak boleh. Bisa lah ya dikasih tips-tipsnya buat pemirsa biar bisa termotivasi buat berprestasi gitu. Siapa dulu nih? Ya, dulu lah. tips dulu juga gak apa-apa. Kamsud. Ya, kertas suatu penting. Oke, keras kata penting. Nah,
Yang kalah. Ya. Yang kalah aku. Yang kalah batu. Ya ya. Oh ya Zahra. Sedikit motivasi lah ya. Ini juga nggak mikir jauh-jauh banget. Dari aku sih pertama jangan takut nyoba. Ya setiap ada peluang ya ambil aja gitu. Berkali-kali tadi aku ngomong. Kalau misal ada kesempatan jangan pernah dilewatin. Terus yang kedua harus punya kemauan yang kuat. Apapun yang terjadi itu musuh terbesar, motivator terhebat itu diri kita sendiri. Sekeras apapun dunia luar tuh kita yang nentuin gitu loh. Langkah mana yang mau kita ambil. Kita mau nentuin jalan yang mana itu kita sendiri yang menggerakkan diri kita gitu. Habis itu mana sih? Baca dulu. A dream will still be a dream without real action. Jadi mimpi itu akan tetap jadi mimpi tanpa ada aksi yang nyata dari kita. Kalau kita cuma pengen mimpiin, aku pengen besok dipanggil ke Jakarta dapat juara 1 gitu. Tapi nggak ada usahanya ya gitu. nggak pernah ikut lomba ya gimana mau jadi nyata gitu. Yang penting ada kemauan yang kuat dari kita sendiri. Terus ada bukti juga, ada usaha yang terus kita lakuin gitu. Jangan lupa juga doanya dikencengin gitu. Jadi intinya tuh jangan takut untuk mencoba gitu ya. Ya gitu. Kalau tips dari Safa tuh apa? Ya 11-12 ya mungkin ya, tapi oke lah, aku gantian ya. Ya apa? Kan setiap orang beda-beda ya. Yang pertama itu tuh bisa memiliki semangat berprestasi yang tinggi. Jadi kita tuh kalau misalnya mau berprestasi itu juga harus punya semangat gitu loh. Nggak cuman gitu-gitu aja, tapi pengen berprestasi. Apa yang dibilang saya itu juga benar. Kalau misal nggak pernah ikut lomba apapun, tiba-tiba ke Jakarta juara 1 lomba nasional gitu ya, itu kan Allahu a'lam. Kalau misalnya emang terjadi ya itu emang rezekinya. Tapi kalau misal cuma pengen doang nggak ngelakuin apa juga atau nggak punya semangat gitu ya nggak bisa gitu loh. Habis itu yang kedua itu mempergunakan kesempatan atau peluang yang ada. Kalau misal ustadzah gitu nawarin ada lomba mbak mau ikut nggak mbak gitu ya, kita kalau misal kita merasa di situ ada potensi kita tuh gercep biar nggak keduluan sama teman-temannya gitu loh. Kalau misal biar Gitu ya, nggak nyesel nggak ikut. nggak rakus, tapi kan ya misalnya ada kuota ya, misal ada berapa orang doang gitu kan. Kalau misalnya kita gercep kan jadi ikut gitu. Jadi kalau misal ada ngasih lomba tuh gercep, nggak usah kelama-lamaan mikir gitu loh. Entah itu menang atau nggak menang kan, yang penting urusan akhir. Buat pengalaman gitu. Buat pengalaman. Kalau misal emang menang ya itu rezekinya buat motivasi selanjutnya. Tapi kalau misal emang kalah juga tetap buat motivasi biar nanti sampai aku dapat tuh aku harus berusaha gitu. Jadi menang nggak usah dipikirin gitu tuh akhir. Kalau menang tuh bonus. Habis itu yang ketiga itu memiliki rasa mencoba yang tinggi. Kan ada ya dalil atau firman sih yang suatu kaum itu dalil atau firman ya itulah, suatu kaum itu nggak akan dirubah sama Allah selain kaum itu yang mau merubah dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita emang mau berubah, mau jadi murid yang berprestasi, mau intinya nilainya tinggi nih yang merubah semuanya. Soalnya berprestasi itu emang berpengaruh gitu loh buat siswa gitu. Siswa tuh harus punya rasa penasaran juga gitu. Misal aduh gimana ya? Santai aja. Nah habis itu nomor 4 ya. Yang terakhir tuh jangan cepat menyerah. Jadi kalau misal sekali kalah, tuh jangan langsung berhenti. Kayak aku dulu aku di SC udah wanti-wanti nggak pernah menang, nanti di SMP nggak usah ikut lomba malu-maluin gitu kan. tahu-taunya ya kayak gini jadinya. Jadi kalau misal kita kalah nih, nggak usah langsung pesimis. Aku mesti tahun depan atau lomba lain aku juga bakal kalah gitu loh. Kan kita nggak ada yang tahu ya menang kalahnya itu gimana. Kan rezeki udah ada yang ngatur juga kan. Jadi ya kita tuh ngelakuin apa yang kita bisa. Jadi jangan langsung menyerah. Kalau misal emang kalah ya itu bukan yang terakhir buat kalian gitu. Kalian masih punya peluang yang selanjutnya, masih banyak peluang gitu. Kayak siapa tahu di sini kita nggak menang tapi di cabang-cabang lain masih bisa gitu ya. Gitu. Ya benar-benar. Udah termotivasi belum? Gimana tuh pengalamannya mereka? Keren bukan? Bukan main. Bukan main. Biasa. Oke guys, karena waktu membatasi kita, jadi kita cuma bisa sampai sini dulu ya. Sedih banget kan? Gak apa-apa.
Masih ada episode selanjutnya kok. Oke, saya Anissa Fitri selaku pembawa acara meminta maaf tentunya kepada tamu kita hari ini, Zahra dan Safa. Dan tentunya kepada pemirsa semua saya meminta maaf apabila banyak benarnya. Banyak salahnya. Pede banget. Wah, pas kali-kali pede. Saya meminta maaf apabila banyak salahnya dan terima kasih sudah mau menonton podcast kami. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.